Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang KPK dan EVB. Sebelum kita mempelajari tentang KPK, kita perlu tahu dulu istilah kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan, misalnya 4. Kemudian bilangan 4 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12. Jadi bilangan 4, 8, 12, dan seterusnya merupakan kelipatan dari. Nah, kita juga perlu tahu tentang apa itu faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya 10. Bilangan 10 ini bisa habis dibagi 1, 2, 5, dan 10. Jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Nah, sekarang kita langsung ke materi utama ya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, KPK dan EPB. KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyak bilangan yang dimaksud ini berupa 2 bilangan atau 3 bilangan dan seterusnya. Kita misalnya menentukan KPK dari 2 bilangan, misalnya dari 5 dan 6. Yang perlu kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Misalnya kelipatannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita peroleh kelipatan bilangan terkecil yang sama dari 5 dan 6, yaitu 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Sekarang ke faktor persekutuan terbesar atau disingkat EVB. EVB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyak bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Kita akan coba mencari nilai EVB dari 2 bilangan, misalnya dari 12 dan 18. Yang dapat kita lakukan misalnya dengan mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. 12 itu bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan 18 bisa dibagi 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu, kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 18. Yang sama adalah 6. Jadi, EVB dari 12 dan 18 adalah 6. EVB dan KPK bisa kita cari dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan cara faktor prima. Apa sih faktor prima itu? Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berikut ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai KPK dan EVB dengan faktor prima. Langsung saja ya. Kita coba selesaikan soal ini ya. Tentukan EVB dan KPK dari bilangan 12 dan 42. Langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat pohon faktor untuk 12 dan 42.
Kita coba dengan 12 ya. 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Di sini 2 sudah bilangan prima. Kita lingkari. 6 belum bilangan prima. Jadi kita bagi lagi. 6 itu bisa dibagi 2, hasilnya 3. Sudah selesai semuanya ya. 2 dan 3 merupakan bilangan prima. Berikutnya yang 42. 42 itu kita coba bagi 2, hasilnya adalah 21. 2 merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu diberi cabang lagi. Bisa kita buat lingkaran ya. Kemudian untuk 21 belum bilangan prima, kita bagi lagi, bisa dibagi 7, hasilnya adalah 3. 2, 3, dan 7 merupakan bilangan prima, jadi untuk pembuatan pohon faktornya sudah selesai. Berikutnya kita buat faktorisasi prima dari 12 dan 42. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan untuk 42 faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 7 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Nah, di sini faktor yang sama dengan pangkat paling kecil adalah 2 dan 3. Jadi, ditekankan lagi ya bahwa EVB itu kita ambil faktor yang sama, kita ambil yang kecil. Di sini faktor prima yang sama itu 2 dan 3. Di bagian 12 itu 2 pangkat 2, di 42 itu 2. Jadi yang diambil yang 2. Kemudian untuk yang 3, baik di 12 maupun di 42 sama ya, 3. Jadi kita kalikan EVB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya mari kita coba menghitung KPK-nya. Sama dengan EVB, kita itu patokannya dari faktorisasi prima dari 12 dan 42. Faktorisasi prima dari 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, dan faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, perlu kita pahami bahwa untuk KPK kita gunakan semua faktor prima yang ada. Nah, jika ada faktor prima yang kembar, kita ambil salah satu saja yang pangkatnya besar. Di sini faktor prima dari 12 dan 42 itu ada 2, 3, dan 7. Untuk 2 kembar, kita ambil yang 2 pangkat 2. Untuk 3, kita ambil 3, sama ya, karena di 12 dan di 42 juga sama, 3. Kemudian ada 7 juga faktor primanya. Nah, setelah itu kita kalikan, 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Jadi, hasilnya adalah 168. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa KPK dari 12 dan 42 adalah 168. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan EPB dari bilangan 12 dan 27. Seperti yang tadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat pohon faktor dari 12 dan 27. Pohon faktornya seperti ini ya. 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6-nya kita kasih cabang lagi karena belum bilangan prima. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3 itu sudah prima, jadi sudah selesai. Pohon faktornya seperti ini. Kemudian untuk yang 27. 27 kita bisa bagi 3, hasilnya 9. 3 sudah prima, jadi sudah selesai, tidak perlu dikasih cabang lagi. 9 belum prima, kita bagi 3, hasilnya 3. Bilangan 3 sudah prima, jadi tidak perlu kita kasih cabang lagi. Pohon faktor untuk 27 sudah selesai. Berikutnya kita buat faktorisasi prima dari 12 dan 27 berdasarkan pohon faktor tadi. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3.
2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, untuk menentukan EPB, kita lihat faktor dari 12 dan 27 itu. Yang sama hanya 3 ya. Kita ambil yang pangkatnya kecil, yaitu 3. Jadi, EPB dari 12 dan 27 adalah 3. Nah, sekarang mari kita coba menyelesaikan soal cerita. Soal cerita tentang KPK dan EPB. Raka mempunyai 2 buah lampu mainan. Lampu pertama menyala setiap 4 detik. Lampu kedua menyala setiap 6 detik. Setiap berapa detikkah kedua lampu tersebut menyala bersama-sama? Untuk menyelesaikan soal tadi, kita bisa menggunakan konsep dari KPK. Kita coba buat pohon faktor dari 6 dan 4. 4 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 itu sudah bilangan prima, jadi kita tidak perlu kasih cabang lagi. Kemudian untuk 6 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. 2 dan 3 sudah bilangan prima, jadi kita tidak perlu kasih cabang lagi. Nah, sekarang kita buat faktorisasi prima dari 4 dan 6. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sedangkan untuk 6 adalah 2 kali 3. Ingat ya, untuk menentukan KPK itu semua faktor dikalikan. Jika ada yang kembar, faktor primanya itu diambil salah satu yang pangkatnya besar. Di sini yang kembar adalah 2. Kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian ada faktor prima lagi 3. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Jadi kedua lampu tersebut menyala bersama-sama setiap 12 detik sekali. Kita lanjutkan soal yang lainnya ya, supaya lebih memahami. Tina mempunyai 45 kartu nama berwarna hijau. Ratna mempunyai 30 kartu nama berwarna kuning. Kartu nama mereka akan disatukan dan ditempatkan pada beberapa amplop. Setiap amplop akan diisi kartu nama dengan perbandingan warna yang sama. Berapakah jumlah terbanyak amplop yang dibutuhkan? Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan konsep EPB. Caranya kita buat pohon faktor dari 45 dan 30. Pohon faktor dari 45 bisa kita buat seperti ini ya. 45 kita bagi 3, hasilnya 15. 3 sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Kita tidak kasih cabang lagi. Yang kita kasih cabang adalah 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang 30 bisa kita bagi 2, hasilnya 15. 2 sudah bilangan prima, tidak perlu kita kasih cabang lagi. Yang 15 belum prima, kita bagi 3, hasilnya adalah 5. 3 dan 5 sudah prima, jadi sudah selesai pembuatan pohon faktornya. Berikutnya kita tentukan faktorisasi prima dari 45 dan 30. Faktorisasi prima dari 45 berdasarkan pohon faktor di atas adalah 3 kali 3 kali 5. 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk EPB adalah kita cari faktor yang kembar saja, yang sama, yang ada di 45 dan 30. Di sini yang ada di 45 dan 30 adalah 3 dan 5. Yang kita ambil adalah yang pangkatnya kecil, jadi untuk 3 yang diambil 3, sedangkan untuk 5, dua-duanya sama ya. Jadi pilih salah satu 5. Jadi EPB-nya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi jumlah terbanyak amplop yang dibutuhkan adalah 15 buah.
Kita coba satu soal lagi ya, supaya lebih memahami. Ibu akan mengemas 90 mie instan dan 48 biskuit ke dalam beberapa kantung plastik. Berapa banyak kantong plastik yang ibu butuhkan agar mie instan dan biskuit tersebut dapat dikemas dalam beberapa kantong plastik dengan isi sama banyak untuk setiap kantong plastik? Seperti yang tadi ya, kita buat pohon faktor dulu dari dua bilangan ini, yaitu 90 dan 48. 90 kita coba bagi 10, hasilnya 9. 10 dan 9 belum bilangan prima, jadi kita bagi lagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, 2 dan 5 itu sudah prima, jadi cabang untuk yang 10 sudah selesai. Berikutnya untuk 9. 9 kita coba bagi 3, hasilnya adalah 3. 3 sudah bilangan prima, jadi pohon faktornya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk yang 48. 48 bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 24. Nah, 24 itu sudah bilangan prima, jadi tidak usah dikasih cabang lagi. Yang dikasih cabang adalah yang 24 karena bukan bilangan prima. Kita coba bagi 2, hasilnya adalah 12. Nah, 2-nya sudah bilangan prima, tidak perlu kita kasih cabang lagi. Yang 12 yang kita kasih cabang lagi. 12 kita coba bagi 2, hasilnya 6. 6 belum bilangan prima ya, kita bagi lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, di sini 2 dan 3 sudah bilangan prima. Jadi, pembuatan pohon faktor sudah selesai. Selanjutnya kita buat faktorisasi prima dari 90 dan 48 berdasarkan pohon faktor yang sudah kita buat tadi. Faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. Untuk menentukan FEB dari 90 dan 48, kita bisa dengan cara mengalihkan faktor yang ada di 90 dan 48. Yang ada di 90 dan 48 adalah 2 dan 3. Nah, kemudian kita cari yang pangkatnya kecil. Untuk 2 di 90 ada 2 dan di 48 2 pangkat 4. Kita gunakan yang pangkatnya kecil, jadi 2. Kemudian untuk 3, di 90 itu 3 pangkat 2, sedangkan di 48 itu 3. Jadi kita gunakan yang 3. Jadi FEB dari 90 dan 45 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah 6 buah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang KPK dan FEB. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.